putra yang namanya Abdullah Maksum Jauhari. Jadi antara bapak dan ibunya Mbah Maksum itu ketemu di atas, yaitu Mbah Soleh Banjar Melati. Mbah Soleh Banjar Melati naik ke atas itu masih keturunannya Syekh Anom Besari. Syekh Anom Besari naik ke atas masih keturunannya Sultan Prawoto. Sultan Prawoto adalah putra dari Raden Trenggono. Raden Trenggono itu putranya siapa? Sultan Fatah, Sultan atau Raja Kerajaan Demak yang pertama. Sultan Fatah mempunyai ibu yang namanya Siu Banci, istri dari Brawijaya V, yaitu Raja Majapahit. Ya, Siu Banci, selirnya Brawijaya V itu adalah putri dari Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nembe we salam, buris kaget. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Udange piye iki? Saya tidak akan berbicara banyak terkait dengan sejarah Pagar Nusa, karena nanti itu adalah wilayahnya pelatihan jenengan yang akan menjelaskan terkait dengan sejarah perkembangan Pagar Nusa sampai sekarang. Yang ingin saya katakan adalah, marilah kita bersemangat bersama-sama membangun, berkhidmah. Tidak membangun Pagar Nusa tanpa kita bangun, Pagar Nusa akan berdiri. Pagar Nusa akan tetap jaya tanpa kita bangun. Termasuk Nahdlatul Ulama. Tanpa kita pun, Nahdlatul Ulama sejak tahun 1926 sampai sekarang masih ada dan terus berkembang. Jadi kehadiran kita di Pagar Nusa, di Nahdlatul Ulama, IPNU, IPPNU, Ansor dan lain sebagainya dalam rangka khidmah, bukan dalam rangka mengembangkan, bukan. Kita khidmah. Kenapa seperti itu? Saya akan berbicara terkait dengan dari sisi silsilah, terutama Pagar Nusa. Tahun 1986, tanggal 3 Januari 1986, Pencaksilat Nahdlatul Ulama dikukuhkan dengan ketua umum yang pertama adalah beliau Simbah Kyai Haji Abdullah Maksum Jauhari, 3 Januari 1986. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, 4 Januari 1987 saya lahir. Tepat 1 tahun Pagar Nusa saya lahir. Jadi umurnya kacak sidik karo kula. Nggih. Anggarana ulang tahun Pagar Nusa, siap-siap aku ulang tahun. Nggih. Oleh beliau Mbah Abdullah Maksum Jauhari atas saran dari Mbah Mustafa Bisri dan Mbah Suarbillah. Beliau adalah murid dari Mbah Maksum Jauhari. Nggih. Saran itu diterima, kemudian Pagar Nusa menjadi salah satu banom dari Nahdlatul Ulama. Yang mengukuhkan adalah beliau yang terhormat Mbah Wali Gusdur atau Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman Wahid. Itu Pagar Nusa. Sekarang kita lihat dari sisi silsilahnya. Siapa toh Mbah Maksum Jauhari? Karena Mbah Maksum Jauhari selain dikukuhkan sebagai ketua umum yang pertama Pagar Nusa, beliau juga dikukuhkan sebagai guru besar Pagar Nusa. Makanya ada istilah putune Mbah Maksum. Pagar Nusa itu putune Mbah Maksum. Mbah Maksum Jauhari itu siapa? Mbah Maksum Jauhari itu adalah cucu pendiri pesantren Lirboyo, yaitu Mbah Manap atau Mbah Abdullah Karim. Mbah Abdullah Karim adalah santri dari Syekhona Khalil Mangkalana Madura. Setelah usia kurang lebih kalau nggak salah 40 atau 40 kalau nggak salah. Setelah usia 40 tahun beliau malah disuruh mondok ke tempatnya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi beliau juga santrinya Mbah
Syekhona Khalil Bangkalan juga santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, itu Mbah Manap. Kemudian menikah dengan putrinya Kiai Soleh Banjar Melati. Ya, kemudian dikasih tanah di Lirboyo untuk membuka pesantren di situ. Dibantu dengan beberapa teman dan santrinya, diantaranya adalah Kiai Abbas Buntet Cirebon, dan Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab Hasbullah adalah pendiri, inisiator, penggerak Nahdlatul Ulama. Inisiator Nahdlatul Ulama itu muncul dari pemikiran seorang kiai muda pada saat itu yang namanya Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab Hasbullah dengan Mbah Abbas Buntet Cirebon itu bersama-sama dengan Mbah Abdul Karim mendirikan pesantren di Lirboyo. Ya, Mbah Abdul Karim punya cucu yang namanya Mbah Abdullah Maksum Jauhari. Mbah Abdullah Maksum putra Mbah Jauhari. Mbah Jauhari putra Mbah Fatli. Mbah Fatli itu adalah istri dari Nyai Anjar. Nyai Anjar itu adalah putri dari Kiai Soleh Banjar Melati. Kiai Soleh Banjar Melati punya putri yang namanya Nyai Khotijah, punya putra yang namanya Kiai Yakub. Nyai Khotijah menikah dengan Mbah Manap, Mbah Abdul Karim, pendiri pesantren Lirboyo, mempunyai putri yang namanya Nyai Zainab. Nyai Zainab menikah dengan santrinya Kiai Makhros Ali. Kemudian Nyai Aisyah menikah dengan Mbah Jauhari. Nyai Aisyah dan Mbah Jauhari punya putra yang namanya Abdullah Maksum Jauhari. Jadi antara bapak dan ibunya Mbah Maksum itu ketemu di atas, yaitu Mbah Soleh Banjar Melati. Mbah Soleh Banjar Melati naik ke atas itu masih keturunannya Syekh Anom Besari. Syekh Anom Besari naik ke atas masih keturunannya Sultan Prawoto. Sultan Prawoto adalah putra dari Raden Trenggono. Raden Trenggono itu putranya siapa? Sultan Fatah, Sultan atau Raja Kerajaan Demak yang pertama. Sultan Fatah mempunyai ibu yang namanya Siu Banci, istri dari Brawijaya V, yaitu Raja Majapahit. Ya, Siu Banci, selirnya Brawijaya V itu adalah putri dari Syekh Bantong. Syekh Bantong itu putranya Syekh Kuro, Syekh Hasanuddin Kuro. Syekh Hasanuddin Kuro mempunyai murid yang akhirnya diperistri oleh Prabu Siliwangi, yaitu Raja Pajajaran. Mempunyai anak yang namanya muridnya Syekh Kuro itu Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang menikah dengan Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, mempunyai anak yang namanya Nyi Rara Santang. Nyi Rara Santang mempunyai anak yang namanya Raden Kian Santang. Raden Kian Santang siapa yang belum pernah mendengar? Kalau saya sering mendengar, kita nonton filmnya. Nyi Rara Santang menikah dengan Sultan Hud. Pernikahan antara Sultan Hud itu adalah orang Arab. Wakilah dengan mengatakan beliau adalah masih keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Pernikahan Sultan Hud dengan Nyi Rara Santang mempunyai anak yang namanya Syarif Hidayatullah yang kita kenal dengan Sunan Gunung Jati. Silsilahnya nyambung kepada Wali Songo. Termasuk juga pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Wahab Hasbullah itu ketemu di Duk-duk siwur Mbah Kula Supe. Namanya Mbah Soihah, Kiai Abdul Salam. Nama lainnya Mbah Soihah, undang-undangannya Mbah Sekah. Mbah Sekah itu adalah keturunan dari dari Raden Jaka Tingkir, Sultan Hadiwijaya, yaitu Sultan Pajang yang pertama. Jaka Tingkir itu adalah menantu dari Sultan Trenggono. Sultan Trenggono adalah anak dari Sultan Fatah. Mubeng meneh Jaka Tingkir. Jadi silsilah muassis Nahdlatul Ulama, silsilah muassis Pagar Nusa itu sampai ke Wali Songo. Sultan Fatah itu siapa? Sultan Fatah itu adalah menantu plus santrinya Sunan Ampel. Sunan Ampel punya anak yang namanya Raden Qasim Sunan Derajat, punya anak yang namanya Raden Mahdun Ibrahim Sunan Bonang, punya mantu yang namanya Sunan Giri yang namanya Syekh Ainul Yakin yang kita kenal dengan Sunan Giri. Sunan Giri anak dari Syekh Maulana Ishaq. Silsilahnya Pagar Nusa sampai ke situ. Berarti kalau kita aktif khidmah di Pagar Nusa di Nahdlatul Ulama, sama halnya kita khidmah dengan para wali songo.
Kalau kita khidmah dengan para wali songo, saya pernah mendengar almarhumlah almarhum Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, santri mudanya Syekh Khalil Bangkalan Madura, yang pada saat itu masih muda, sekarang pun mboten wonten. Ketika beliau ceramah, beliau sudah sepuh. Beliau mengatakan bahwa pada suatu ketika ditemukan sebuah tulisan di makam Sunan Ampel, di situ ditulis bahwa Sunan Ampel ketika belajar di Madinah bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Rasulullah berpesan kepada Sunan Ampel untuk membawa hijrah Islam Ahlussunnah wal Jamaah ke Indonesia. Kenapa? Karena di tanah kelahirannya di tanah kelahirannya sudah tidak mampu untuk mempertahankan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Turun kepada Sunan Ampel. Sunan Ampel bercabang sampang menjadi Wali Songo. Wali Songo turun temurun menjadi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama punya anak yang namanya Pagar Nusa, termasuk Ibnu IPP NU, Nyai Tolhah Mansur dan Nyai siapa? Ketua IPP yang pertama? Nyai Tolhah Mansur itu adalah ketua Ibnu, istrinya Nyai Tolhah Mansur itu adalah ketua IPP NU yang pertama. Jadi jangan kaget ketua ada rekan Ibnu menjadi suaminya rekan IPP NU. Masalah apa? Wis dicontoh mbiyen ketua Ibnu pertama menikah dengan ketua IPP yang pertama. Jadi nak sampean golek jodoh ora sadado, sebelahmu iki ana rekan Ibnu, sebelahmu ana sing nggo pakaian ireng Pagar Nusa. Ora sadado. Akhirnya menjadi apa? Menjadi sebuah jaringan yang besar. Dicontohkan oleh siapa? Dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Ya kan? Kanjeng Nabi mempunyai sahabat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar punya anak siapa? Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah diperistri Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi punya sahabat yang namanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab punya anak yang namanya Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah itu adalah istri Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mempunyai sahabat yang namanya Sayyidina Utsman bin Al-Affan. Beliau dijuluki sebagai Dzunnurain. Kenapa? Karena beliau menjadi mantu Rasulullah, memperistri dua putri Rasulullah. Jadi Sayyidina Utsman itu adalah mantu Rasulullah. Kanjeng Nabi mempunyai sahabat yang namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang tidak lain itu adalah putra dari pamannya Kanjeng Nabi sendiri, yaitu Abu Thalib, dan menikah dengan putri Kanjeng Nabi yang namanya Sayyidah Fatimah. Turun temurun sampai Sayyid Habaib, Syarif, Syarifah, itu hampir rata-rata keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan Sayyidah Fatimah sampai kepada Indonesia. Pendiri penyebar Islam di Indonesia hampir rata-rata itu adalah dari golongan Habaib. Tetapi beliau tidak pernah menggunakan gelar Sayyid atau Habaib. Lebih senang menggunakan nama Jawa, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra Raden Wilaktika. Raden Wilaktika itu adalah putra dari Bupati Tuban yang namanya Arya Teja. Arya Teja nama lainnya adalah Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah naik ke atas silsilah Sunan Kalijaga sampai kepada Sayyidina Abbas, paman Kanjeng Nabi. Sunan Kalijaga yang kita kenal silsilahnya itu dari sisi silsilah mantap pura. Pagar Nusa, Nahdlatul Ulama, termasuk Ibnu PPNU, para pendirinya nyambung kepada Wali Songo nyambung kepada Hadratir Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Kene ngomong sampai ngorong, ora ana ngombine, sing nek mburi ngantuk awas ya. Aku ora nyindir, Mbak, aja mburi, Mbak. Nyindir sing ngantuk, ora nyindir aku sing ngorong, ora. Itu dari nasab. Kemudian kita bedah lagi, siapa Mbah Maksum Jawahari dari sisi keilmuan. Mbah Maksum Jawahari itu adalah kalau masalah kanuragan silat gurunya banyak sekali. Kalau nanti kan jenengan gabung di Pagar Nusa, jangan puas hanya menyerap ilmu dari pelatihmu saja. Pelatih Pagar Nusa Kabupaten Demak serap ilmunya. Engkau rak beda-beda. Ya, karena ada spesialisasi khusus. Dan itu dijalani oleh Mbah Maksum, merguru ke sana, merguru ke sini, tekan dindi. Termasuk guru Mbah Maksum itu adalah Kiai Haji Makhros Ali. Yang tidak lain itu siapa? Kiai Haji Makhros Ali itu adalah mantu dari Mbah Manaf atau Mbah Abdul Karim Lirboyo. Sedangkan Mbah Maksum itu adalah cucu dari Mbah Manaf. Berarti menikah. Mbah Maksum belajar silat dengan Kiai Makhros Ali yang tidak lain adalah entah itu paman mbah Pak D aku arti. Pokoknya
Mbah Makhros punya istri yang namanya Nyai Zainab. Nyai Zainab itu punya saudara kandung yang namanya Nyai Aisyah. Nyai Aisyah menikah dengan Kiai Jauhari. Pernikahan Kiai Aisyah dan Nyai Aisyah dan Kiai Jauhari melahirkan Mbah Maksum. Salah satu gurunya adalah Mbah Makhros Ali. Mbah Makhros Ali itu dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Salah satu gurunya itu siapa? Salah satu gurunya adalah Kiai Balia, Tegal Gubuk Cirebon. Kampung Tegal Gubuk Cirebon itu dibuka oleh Ki Gede Suro. Ki Gede Suro itu adalah pengawal Sunan Gunung Jati. Kanjeng Sunan Gunung Jati mau putra dari Sultan Hud menikah dengan Nyi Rara Santang. Nyi Rara Santang itu saudara Raden Kian Santang, termasuk juga saudara siapa ya? Ki Walang Sungsang. Ki Walang Sungsang. Nah, sampai nonton filmnya Kembalinya Raden Kian Santang, mungkin nama-nama ini gak paham, agak asing, karena memang itu menceritakan sejarah Raden Kian Santang. Kemudian itu Kiai Mahrus Ali. Kiai Mahrus Ali selain kepada Kiai Mahrus Ali, kalau kita mendengar Kiai Mahrus Ali, maka kita akan kembali ke tahun 1945, pertempuran Surabaya yang akhirnya kita kenal dengan Hari Pahlawan, ya kan? Jadi santri Lirboyo sejumlah berapa? 79 atau 97 saya lupa, dikerahkan ke sana membantu pertempuran dalam rangka melawan sekutu. Puncaknya adalah pada tanggal 10 November 1945 diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ketika kita mendengar 10 November, maka kita akan mendengar yang namanya apa? Sejarah yang harus kita tahu, yang membangkitkan semangat para arek-arek Surabaya, para rakyat Indonesia untuk berperang tanpa beban, meninggalkan anak istri, harta benda, perang, mati ya jihad. Itu apa? Fatwa Mbah Hasyim Asy'ari yang kemudian dimasukkan ke dalam naskah resolusi jihad. Wah, fatwa Mbah Hasyim Asy'ari masuk ke dalam naskah resolusi jihad, digembor-gemborkan siapa itu? Yang pidato itu, Bung Tomo, menggebu-gebu. Kalau saudara pidato jangan lupa pekikkan Allahu Akbar. Aku krungu filmnya sing pertama kali merinding. Barku tas neh wis ora merinding. Wis ora ceritane maksudnya. Allahu Akbar langsung perang kan. Filmnya kan ngono, film Sang Kiai ini lho. Udah luar biasa. Selain resolusi jihad Mbah Hasyim Asy'ari, kita akan dihadapkan dengan satu tokoh yang unik yang namanya Mbah Abbas Buntet Cirebon. Mbah Abbas Buntet Cirebon itu disebut oleh Mbah Hasyim Asy'ari sebagai macan Jawa Barat, singa Jawa Barat atau macan Jawa Barat. Pertempuran tidak akan dimulai sebelum si macan atau si singa Jawa Barat atau Cirebon itu datang. Yang tidak lain adalah Mbah Abbas Buntet Cirebon. Mbah Abbas itu kalau perang, kalau pas silat, itu ahli silat itu. Termasuk Imam Mahrus, termasuk Mbah Wahab. Mbah Wahab di Mekah itu ngelatih silat. Jadi silat itu adalah warisan pesantren. Pesantren dulu itu mesti ono silate. Salah satu uniknya Mbah Abbas kalau beliau perang itu tidak pernah meninggalkan apa jenenge iki? Sandalnya Mbah Abbas, dan sandal Mbah Abbas itu terbuat dari kayu yang kita kenal dengan sandal bakia. Sandal Mbah Abbas itu sandal bakia. Berarti nak perang nggo bakia ngono kuwi. Perang nggo bakia. Ada suatu kisah yang luar biasa ketika terjadi pertempuran menghadapi 10 November itu, Mbah Abbas itu berdoa. Ketika berdoa, lesung, biyen kan jane lesung nggih, lesung sak tumbuke iku do mlayu dari rumah warga, itu do metu mlayu menghancurkan pasukan sekutu, termasuk pesawat-pesawat sekutu pada jatuh semua. Termasuk dikisahkan lagi Mbah Abbas ketika perang itu seakan-akan menjadi dua. Satu di medan pertempuran, yang satu di pelabuhan Surabaya. Di pelabuhan Surabaya itu Mbah Abbas mbonggo tasbih, mbonggo sorban arti. Ketika sorban itu dikibar-kibarkan, pesawat do kabur. Jadi sekutu perang
sing paling berat itu adalah menghadapi pasukan dari Indonesia. Kenapa? Sekutu itu punya, karena orang barat itu kan terkenal teliti ya. Keluar pesawat berapa, pulang pesawat berapa, yang tidak pulang ada pesawat berapa, jatuhnya di mana dan lain sebagainya. Tapi ketika perang dengan orang Indonesia, orang iso ngitung pesawatnya. Pesawatnya mau metu piro, saiki balik piro. Lah sing ora balik nek endi? Masalahnya napa? Batange pesawat ora ana. Batange pesawat iku sekutu, iku ilang kabeh. Mbah diumpetke nek surbane Mbah Abbas berarti. Mbah Abbas punya keturunan yang namanya Kiai Ilyas dan Kiai Busra Buntet Cirebon. Kiai Ilyas dan Kiai Busra Buntet Cirebon mempunyai murid silat atau mempunyai murid bela diri yang namanya Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari. Tidak lain adalah guru besar Pagar Nusa. Teman-teman semua, remaja ingkang tansah kula hormati, ini adalah sekelumit sejarah dari sisi nasab, dari sisi sanad keguruan. Hanya sedikit saja yang saya ceritakan. Tetapi dari sedikit sanad keilmuan, dari sedikit silsilah nasab beliau, semoga saya berharap bisa membangkitkan semangat kita untuk benar-benar khidmah di Nahdlatul Ulama, entah itu melalui jalur IPNU, jalur IPPNU maupun dari jalur Pagar Nusa, atau monggo melok kabeh. Tapi siap-siap engko nak wis rabi dirasane bojomu. Wae rabi kok bojomu ora mbok demek ngono piye jar. Oh. Kalau tidak siap, ambil salah satu atau salah dua atau salah tiga atau salah semua. Khidmah di situ bener-bener khidmah. Insyaallah. Ngendikane Mbah Hasyim Asy'ari, sapa sing gelem ngurmati NU tak anggap santriku, sapa sing tak anggap santriku tak tonggake husnul khotimah. Sak anak putune ngurmati NU termasuk juga ngurmati Pagar khidmah. Lanjut terus. Khidmah NU termasuk juga khidmah di Pagar Nusa, termasuk juga khidmah di IPNU IPB NU. Jadi jangan pernah ragu sama sekali di Pagar Nusa. Wah, nek kono ana silat nganu Kang. Ana silat itu juara terus. Ora urusan juara. Kalau dalam hati saya loh. Tapi aku nak ngelatih tetap mikir, lomba kalah ngono ki aku mikir kok. Tinggal aku tekan sekolahan gajine naik ora ngono. Saya mikir bocah iki ben seneng kan juara bareng. Tapi dari hati terdalam saya, juara gak juara itu nomor sekian. Yang penting saya doktrin anak didik saya untuk khidmah di Nahdlatul Ulama. Karena di dalam Nahdlatul Ulama ada doa para kiai. Di dalam Nahdlatul Ulama ada doa para wali songo. Di dalam Nahdlatul Ulama ada doa Hadratir Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Pancasila biasanya apa? Pancasila jaya atau Pancasila milik kita? Pancasila selama-lamanya ngono. Oke. Kawan-kawan semua, romo yang ingkang terhormat, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang saya sampaikan benar-benar membuka cakrawala kita, menumbuhkan semangat kita untuk benar-benar khidmah di Nahdlatul Ulama. Wes ta, ora usah mikir bojo ayu engko entuk dhewe nak melu gabung karo NU. Sing ayu sing rada elek terus mikir lha engko entuk sapa kan. Sing wedok ya ngono, gak usah mikir bojo gandeng engko entuk dhewe. Kok misale ora patek ayu engko paling sugih. Nak misale ora patek gandeng insyaallah sugih. Ora patek ayu, ora patek sugih insyaallah alim. Syukur-syukur tok kabeh, pinter, sugih, ayu utawa gandeng. Nggih. Mertuane sugih wis ngono kuwi. Golek-golekan sampai wanen antuk luar biasa. Pesan Mbah Maksum ada beberapa ya. Ini saya sampaikan sebagai penutup. Tri santri, nak kowe balik saka pondok, kowe kudu alim. Nak gak iso alim, kowe kudu sugih. Nak gak iso sugih, kowe kudu jaduk sakti. Oh. Nak gak iso sakti, kowe kudune duwe anak akeh. Masalahnya napa? Gawe anak sing akeh pondokno kabeh dadekno santri kabeh. Nek ora iso duwe anak akeh, nyantri meneh golek bojo meneh.
Jadi santri kudune alim, sugih, jaduk, anake akeh. Nah, akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.